Halo guys, kali ini kita mancing sambil ngoceh soal perpanjangan kepala desa. Jadi pasti guys semua udah tahu ya. Ini umpannya tempe, masih enak. Jadi kita ngasih ikan itu harus kasih yang enak-enak. Inilah perjuangan. Jadi sambil ngoceh tentang tuntutan aliansi kepala desa untuk perpanjangan jabatan. Ini seru nih guys. Kita sambil mancing ya. Nih, umpannya mudah-mudahan dapat ikan gede. Ini di belakang rumah ini. Waduh, ini mau hujan pula nih guys. Gimana nih guys? Mancing itu harus baca bismillah pertama. Nanti diakhiri dengan alhamdulillah. Jadi guys, berbicara soal kepala desa itu tadi, mungkin para penonton semua itu udah tahu lah gimana kepala desa, aliansi kepala desa itu meminta perpanjangan jabatan 9 tahun ya. Itu kan kontroversi sebenarnya, banyak juga yang sependapat tapi banyak juga yang tidak itu. Malah ada yang berpikir bahwa ini tanda-tanda hari kiamat gitu kan. Ternyata apa namanya dimana pada hari akhir nanti itu kan kepemimpinan itu akan dihisap di hari akhir. Itu pasti hisapnya panjang itu. Ini malah minta diperpanjang dari awalnya 5 tahun, kemudian ada penambahan setahun jadi 6 tahun. Ini sekarang minta 9 tahun. Dengan alasan supaya bisa mengelola desa lebih efektif, lebih efisien, lebih macam-macam lah alasannya. Tapi itu tadi, ternyata ada juga orang yang berpendapat, ah ini gila ini orang yang minta tambah jabatan itu. Sama gilanya sih sebenarnya sama orang yang minta 2 periode. Kalau kita berbicara tentang kegilaan itu tadi gitu kan. Oh, habis guys umpannya. Aduh ini gimana ini? Nggak sadar aku. Sambil ngomong-ngomong nggak sadar. Kita kasih umpan lagi. Tadi itu ada yang gigit, cuman aku pikir ikan kecil. Ternyata habis dimakannya. Nah itu tadi, lanjut kan. Jadi kita tidak bisa melihat segala sesuatu itu dengan pandangan atau kacamata akhirat gitu. Kalau kita melihat segala sesuatu itu dengan kacamata akhirat, ya repot akhirnya kan. Katanya orang yang minta perpanjangan 9 bulan itu tadi, sebentar. Waduh guys, hampir banyak ikannya ini. Sambil ngomong susah juga ini ya. Lanjut. Jadi kita nggak bisa melihat ini soal perpanjangan kepala desa itu dengan kacamata akhirat. Jadi lucu gitu loh. Lantas bagaimana orang yang kemudian menambah 2 periode atau 3 periode bahkan kan? Dengan repot. Masa kita bilang mereka itu orang gila semua? Pada prinsipnya kalau sudah melihat dengan kacamata akhirat, semua orang yang mengejar kepemimpinan itu orang gila. Betul kan?
Anjir, gila boy, semuanya itu gila, tapi kita tidak melihat itu dengan kacamata akhirat. Coba kita lebih rasional lah bagaimana melihat keadaan ini. Justru ya, kalau ditambah 9 tahun itu manfaatnya besar. Pertama, durasi pemilihan itu pasti 9 tahun sekali kan gitu kan. Itu pertama. Jadi ada pengurangan dana pemilihan kepala desa. Ya paling tidak para pemimpin kepala desa itu melakukan dosa itu 9 tahun sekali lah, politik uang dan sebagainya itu kan. Dan pengurangan dosa juga itu luar biasa. Apa sih ruginya gitu? Jadi tapi orang ada membacanya dengan kacamata apa namanya? Dengan kacamata politik. Ini yang menarik gitu. Kacamata politik ini bahwa ada kecurigaan para apa namanya pengamat politik itu ditambahnya 9 tahun itu untuk mengamankan suara 2024. Nah, ini rumit ya kalau membaca hal ini sejauh itu gitu. Rumit juga. Apa betul sudah sekian teraturnya eh, apa namanya pengaturan politik itu gitu sehingga bisa dikondisikan paling tidak sebagian besar gitu ya dari kepala desa sehingga kekhawatiran itu menjadi serius gitu. Loh ini gimana ini guys, kok tiba-tiba habis ininya, habis terus nggak sadar diambil itu kan. Nah ini umpan terakhir ya. Kalau nggak dapat ya udahlah, berarti kita nggak rezeki kita hari ini. Yang penting kita ngobrol-ngobrol lah. Tapi pendapatku ya guys, tentang diperpanjang 9 tahun. Ini pendapat pribadi, bukan pendapat yang bukan mengutip dari mana-mana. Walaupun nanti ada kemiripan dengan orang lain ya, berarti itu ya cara berpikir saya hampir sama mereka gitu. Bukan itu poinnya guys. Tapi justru ya, kepala desa itu diperpanjang aja udah. Bukan 9 tahun, tapi digenapkan aja 10 tahun gitu. Atau 12 tahun bahkan. Kenapa begitu ya? Karena kalau kepala desa itu atau politik lah ya, secara umumnya itu menginginkan aduh, penguasaan terhadap masyarakat. Dalam tanda petik kan kita artinya terjajah, ditindas oleh pemimpin, ditindas oleh orang-orang yang mengerti tentang pendanaan desa, korupsi dan sebagainya itu. Saya rasa itu pendidikan secara langsung kepada masyarakat. Yang awalnya nggak berani untuk bersuara, pada akhirnya akan berani karena tergantung hidupnya gitu. Dia betul-betul tergantung. Karena kalau menunggu periode selanjutnya itu masih lama gitu. Paham nggak maksud gua? Aku yakin kalian paham lah. Jadi mau nggak mau bersuara, akhirnya orang berpolitik serius gitu. Nggak kemudian, ah udahlah nunggu periode selanjutnya aja biar aja nih paling cuma berapa tahun, 6 tahun gitu. Tapi kalau 15 tahun nggak mungkin orang ngomong kayak gitu. Jadi semua orang itu akan peduli dengan perutnya masing-masing, ekonominya. Dia akan peduli dengan berita-berita korupsi. Dia akan ikut marah gitu. Waduh, ikannya banyak guys, cuman kok aku nggak terasa ya. Itu sih kalau pendapat aku gitu.
perpanjang aja, jadi jangan 9 tahun, tapi ini apa namanya, perpanjang aja 15 tahun atau 20 gitu. Jadi kalau orang misalnya bejat nih pemimpinnya, korupsi, pembangunannya nggak jelas, itu orang betul-betul akan bersuara, bisa justru kudeta gitu. Kan boleh kan, kudeta itu boleh, diganti langsung pemimpin. Masa nggak boleh? Harusnya boleh sih, tahu gitu. Ganti, jadi orang cerdas gitu. Justru itu pendidikan yang luar biasa untuk masyarakat gitu. Orang belajar politik dari bawah bahkan, kan gitu kan. Itu sih pendapatku. Aku setuju kalau diperpanjang, tapi tidak setuju 9 tahun. 15 tahun apa 13 berapa lah gitu. Ah, dapat kita ikannya, guys. Dari tadi kan kita kan akhirnya dapat juga. Dapat juga ikannya. Ini guys, kita dapat ikan ini. Oke, karena udah dapat ikan dan pembicaraanku pun udah habis gitu kan. Kita sudahi aja. Kita besok lanjut pagi-pagi.